Wulandari, NIM D1A020049, Program Studi Agroekoteknologi Kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Jambi 2020. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek kultural masyarakat desa. Menurut YBAF Mayor Pola 1966, aspek kultural suatu masyarakat adalah analog dengan aspek jasmani rohani. Masyarakat petani secara umum sering dipahami sebagai suatu kategori sosial yang seragam dan bersifat umum. Padahal, di dalam komunitas petani tersebut terdapat diferensiasi atau perbedaan, antara lain tingkat perkembangan masyarakatnya, jenis tanaman yang mereka tanam, teknologi atau alat-alat yang mereka pergunakan, sistem pertanian yang mereka pakai, dan topografi atau kondisi-kondisi fisik geofisik lainnya. Komunitas petani terdiri atas dua macam. Yang pertama, petani tradisional termasuk golongan peasant, merupakan kaum petani yang masih tergantung dan dikuasai alam karena rendahnya tingkat pengetahuan dan teknologi mereka. Produksi mereka lebih ditujukan untuk sebuah usaha menghidupi keluarga, bukan untuk tujuan mengejar keuntungan. Yang kedua, petani modern atau termasuk farmer atau agricultural entrepreneur, yaitu golongan petani yang usahanya ditujukan untuk mengejar keuntungan. Mereka menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan modern dan menanam tanaman yang laku di pasaran. Aspek kultural masyarakat desa terdiri atas tiga aspek. Yang pertama, kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan tradisional masyarakat desa. Yang ketiga, peasan dan subsistensi. Yang pertama, kebudayaan. Studi pokok sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Menurut Hartan dan Han, masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan masyarakat tersebut. Ralph Linton, seorang ahli antropologi, mengemukakan kebudayaan secara umum diartikan sebagai way of life suatu masyarakat. Way of life mencakup way of thinking, cara berpikir, bercipta, way of feeling, cara berasa, mengekspresikan rasa, dan way of doing, cara berbuat, bekerja. Hampir bersama dengan pendapat ini, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mendefinisikan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang kedua, kebudayaan tradisional masyarakat desa. Konsep kebudayaan tradisional bergantung pada way of life atau cara hidup masyarakat desa. Pola kehidupan tradisional adalah merupakan pokok dari besarnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang hidupnya tergantung kepada alam. Menurut Paul Halandis 1948, besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa akan ditentukan oleh yang pertama, sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian, yang kedua, tingkat teknologi mereka, dan yang ketiga, sistem produksi yang diterapkan. Ciri-ciri kebudayaan tradisional masyarakat desa yaitu adaptasi yang kuat terhadap lingkungan alamnya, rendahnya tingkat inovasi masyarakatnya. Faktor alam juga dapat mempengaruhi kepribadian masyarakatnya, pola kebiasaan hidup yang lamban, tebalnya kepercayaan mereka terhadap tahayul, aspek kebudayaan material mereka yang relatif bersahaja, rendahnya kesadaran mereka akan waktu. Orang desa cenderung bersifat praktis, serta terciptanya standar moral yang kaku di kalangan masyarakat. Yang ketiga, peasan dan subsistensi. Pengertian peasan menurut para ahli adalah, menurut Eric R. Wolf 1956, peasan adalah penghasilan pertanian yang mengerjakan tanah secara efektif, yang melakukan pekerjaan itu sebagai nafkah hidupnya, bukan sebagai bisnis yang bersifat mencari keuntungan. Menurut Raymond Ford 1956, istilah peasan terutama memiliki referensi keekonomian. Yang dimaksud dengan ekonomi peasan adalah suatu sistem yang berskala kecil, dengan teknologi dan peralatan yang sederhana, seringkali hanya memproduksi untuk mereka sendiri, yang hidupnya subsisten. Usaha pokok untuk nafkah hidupnya ialah dengan mengolah tanah.
Menurut Belshaw 1965, masyarakat Peasan adalah yang way of life-nya berorientasi pada tradisionalitas, terpisah dari pusat perkotaan, tetapi memiliki keterkaitan dengannya, yang mengkombinasikan kegiatan pasar dengan produksi subsisten. Secara umum, Peasan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, petani produsen yang subsisten, sekedar memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, tidak untuk mencari keuntungan. Yang kedua, orientasinya yang cenderung pedesaan dan tradisional, tetapi memiliki keterkaitan erat mengacu ke kebudayaan kota atau pusat kekuasaan tertentu. Dan yang ketiga, jarang yang sepenuhnya mencukupi kebutuhan diri sendiri atau self-sufficient. Selanjutnya, subsistensi. Apakah pengertian subsistensi itu? Secara umum, subsistensi diartikan sebagai cara hidup yang cenderung minimalis. Usaha-usaha yang dilakukan cenderung ditujukan untuk sekedar hidup. Subsistensi menurut Clifton R. Wharton 1963 terdiri atas subsistensi produksi, yaitu dikarakterisasi oleh derajat kekomersialisasi dan monetisasi yang rendah. Yang kedua, subsistensi hidup, berkaitan dengan tingkat hidup yang bersifat minimal hanya untuk sekedar hidup. Menurut Weyharten, pertanian subsistem yang murni adalah suatu unit yang dapat berdiri dan mencukupi diri sendiri, dalam mana semua produksi dikonsumsikan dan tidak ada yang dijual, dan di samping itu tidak ada penggunaan atau penghasil barang-barang dan pelayanan-pelayanan di luar yang masuk. Selanjutnya, Peasan dan pola kebudayaan masyarakat desa di Indonesia terdiri atas dua aspek. Yang pertama, aspek kultural Peasan di Indonesia, dan yang kedua, aspek kultural lainnya. Yang pertama, aspek kultural Peasan di Indonesia. Tidak semua petani di Indonesia termasuk golongan Peasan. Masyarakat petani Indonesia dapat dipilah ke dalam beberapa kelompok. Secara garis besar dibedakan antara Jawa dengan petani sawahnya dan luar Jawa dengan petani ladang dan perkebunannya. Di Indonesia, perkebunan terbagi menjadi dua macam, yaitu perkebunan tradisional atau disebut juga perkebunan rakyat, dan perkebunan modern atau disebut juga onderneming pada zaman Belanda. Onderneming ini berorientasi pada pencaharian keuntungan untuk tanaman ekspor dan merupakan bagian dari sistem kapitalisme modern, sehingga pekerja yang bekerja di bawah onderneming ini bukanlah jenis Peasan, melainkan buruh perkebunan sebagaimana terlihat jelas di Deli, Sumatera. Selanjutnya adalah petani ladang. Petani ladang juga terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah petani ladang berpindah di pedalaman atau tertutup, yang lebih tepat disebut pencocok tanam. Mereka ini juga bersifat subsistem seperti Peasan, namun bukan merupakan bagian dari suatu budaya kota atau pusat kekuasaan tertentu. Yang kedua adalah petani ladang yang telah terkena pengaruh pertanian perkebunan dengan tanaman ekspornya. Kelompok petani ini membudidayakan tanaman-tanaman yang menguntungkan, baik masih dalam bentuk ladang maupun perkebunan rakyat. Yang kedua, aspek-aspek kultural lainnya berorientasi pada pola dasar mata pencaharian masyarakat. W.F. Wertheim 1959 membedakan adanya 3 daerah peradaban di Indonesia. Pertama, sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah sekian lama memiliki teknik dan sistem pertanian sawah. Yang kedua, sepanjang pantai Jawa, Sumatera dan Malaya, Kalimantan merupakan daerah-daerah tempat berkembangnya kota-kota pelabuhan. Yang ketiga, daerah-daerah pedalaman dari kota-kota pantai Sumatera dan Kalimantan yang mengenal pertanian ladang yang menjual hasil pertanian ke kota-kota pelabuhan. Desa-desa yang berada ke dalam 3 wilayah peradaban tersebut memiliki ciri sosial budaya yang berbeda. Desa-desa di daerah pertama memiliki sifat tertutup, statis, dan kurang berorientasi kepada keuntungan. Desa di daerah kedua memiliki sifat yang cenderung terbuka dan berorientasi pada keuntungan. Begitu juga di desa daerah ketiga.
memiliki orientasi pada keuntungan, sekalipun daerah ini dilekati oleh adat istiadat lokal yang cukup kuat. Aspek-aspek kultural lainnya yaitu keberagaman adat istiadat suku-suku bangsa dalam hukum adatnya ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat desa yang berada dalam wilayahnya, serta keberagaman dalam pola kebudayaan di antara masyarakat desa. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi aspek kultural masyarakat desa. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.